Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Muharam Chandra Lugina, redaktur online Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Win-win solution upah minimum. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI wilayah Lampung mencatat upah minimum provinsi atau UMP Lampung 2022 senilai 2,44 juta rupiah. UMP tersebut merujuk Undang-Undang tahun 2020 tentang Cipta Karya, PP 36/2021 tentang pengupahan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor B-M-HI.01.00/11 Romawi/2021. Data per Agustus 2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS Lampung menduduki posisi keempat daerah dengan upah pekerja terendah se-Indonesia dengan nilai rata-rata 2,29 juta rupiah. Urutan pertama upah terendah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT diikuti Jawa Tengah dan ketiga Nusa Tenggara Barat. Dalam sejarah penetapan upah minimum selalu penuh liku dan tarik ulur dalam menentukan besaran pengupahan. Pemandangan seperti itu terjadi setiap menjelang penetapan upah minimum provinsi dan kota atau kabupaten. Tak pelak, demonstrasi yang menjadi sarana para pekerja menuntut perbaikan upah terjadi di mana-mana. Mereka menuntut untuk mendapatkan upah yang layak agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tentu tidak bisa menyalahkan apa yang pekerja lakukan. Kekhawatiran muncul jika tidak menuntut, hak mereka untuk mendapatkan upah yang layak tidak terwujud. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Dalam peraturan tersebut, kenaikan upah maksimal 10% dengan menghitung menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Blade mengatur 3 ketentuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan upah minimum. Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasar Permenaker 18/2022 yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap. Kedua, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah. Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10%. Pengusaha diharapkan lebih bijak dalam memberi upah. Tidaklah tabu memberikan upah pekerja golongan paling bawah dengan besaran yang lebih tinggi ketimbang upah minimum. Upah yang diterima pekerja merupakan salah satu komponen andalan untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Ketika upah terpangkas atau bahkan hilang, imbasnya daya beli ikut terjun bebas. Permenaker tidak mengacu pada peraturan pemerintah atau PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan mengacu pada tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Pengusaha menyayangkan aturan tersebut yang menjadi patokan penetapan upah 2023 mengingat PP 36/2021 masih berlaku. Jangan lupa pula tidak semua usaha mengalami kerugian. Meski jumlahnya tidak banyak, ada sebagian yang mungkin saja justru meraup keuntungan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyarankan buruh dan pengusaha menggunakan forum tripartit untuk mencari titik temu atau win-win solution yang adil mengenai besaran yang pas. Dalam hal ini, pemerintah akan menjadi penengah dalam tripartit itu. Permenaker 18/2022 merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja maupun pengusaha. Untuk itu pula, Menaker dapat mendorong dialog tripartit
atau dengan mediasi yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota ataupun provinsi, pengusaha, dan pekerja dalam penentuan upah minimum. Dialog tripartit harus disadari menjadi kebutuhan karena banyak kasus dialog bipartit yang tetap merugikan pekerja. Dengan dialog tripartit, transparansi dan komitmen perusahaan semestinya dapat lebih dipastikan. Berdasar data Badan Pusat Statistik Lampung, pertumbuhan ekonomi Ruwajura yang mencapai 9,12% pada triwulan 2 tahun 2022 merupakan yang tertinggi dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Sudah selayaknya pekerja yang notabene sebagai aset bangsa mendapatkan hak upah yang lebih memadai. Konstitusi pun mengamanatkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat, martabat, dan hak asasinya sebagai manusia. Adalah tugas pemerintah untuk terus-menerus meyakinkannya. Intinya, menangi hati pekerja demi menuju kesejahteraan bersama. Win-win solution harus menjadi keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja dalam penentuan upah minimum. Industri tidak akan berjalan tanpa pekerja, pun sebaliknya pekerja tidak dapat bekerja jika industri mandek. Oke, Bang Lulu, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Untuk tajuk hari ini kita mengangkat tentang upah minimum untuk semua ya. Wah, upah minimum provinsi. Ya, untuk semua ya, dari provinsi sama kota kabupaten ya. Wah, Kita juga ini berdasarkan apa? Setelah Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 20 ya tahun 2022 nomor 18 PP Kemenaker nomor 18 ya tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Oke, wah ini tentunya kita patut untuk mengupdate selalu ya informasinya betul. seperti apa. Karena bagaimanapun upah minimum provinsi atau UMP ini menjadi indikator dari setiap perusahaan Ya, supaya dia bisa memberikan gaji terutama pada yang lajang. Ya, nah, kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri seperti apa sih Bang kondisi UMP-nya? Untuk Provinsi Lampung sendiri kita masih dalam pembahasan ya karena kita biasanya kan pembahasannya juga dialognya juga cukup alot ya antara pengusaha sama perwakilan pekerja-pekerja ya. Sehingga untuk menemukan besaran-besaran berapa yang harus perusahaan keluarkan untuk para pekerja mereka sendiri ya. Sebenarnya apa Bang faktor-faktor yang menjadikannya cukup alot dalam pembahasan tersebut ya Bang? Ya tentang besarannya ya, karena berdasarkan ini ada beberapa faktor yang menentukan besaran yang harus diberikan perusahaan kepada para pekerjanya itu dengan ada beberapa variabel ini untuk menentukan besarannya seperti faktor pertumbuhan ekonomi, inflasi ya, dan inflasi yang sehingga membuat perusahaan juga harus berhitung ulang ya dan harus memperhitungkan secara tepat ya berapa yang harus mereka keluarkan untuk mengupah para pekerjanya itu sendiri. Oke, kita menghadapi beberapa tantangan dalam hal perekonomian pada saat ini ya. Terlebih kita kemarin 2 tahun pandemi walaupun sekarang masih pandemi tapi sudah lebih melandai. Kemudian juga hantaman resesi kabarnya mulai tahun depan. Tentunya kita juga perlu untuk mempersiapkan ya. Dan memperhitungkan lebih matang ya. Sehingga ada bisa saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bang untuk obrolan kita kali ini. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.